kita bisa bertahan, maka dunia akan menjadi lunak dengan kita. Tapi kalau kita lunak dengan diri kita, maka dunia akan keras dengan diri kita. Marilah kita mengubah nasib kita dengan Ya, selamat siang Bante. Terima kasih atas sharing damanya. Pertanyaan saya, apakah setiap orang, tipe kebajikan yang harus dilakukan setiap orang itu berbeda tergantung garam yang ada dalam hidupnya? Misalnya orang yang kesulitan ekonomi, apa mungkin tipe kebajikan yang harus dilakukan itu misalkan menolong orang lain dapat pekerjaan? Dan atau misalkan kalau masalahnya kesehatan, apakah tipe kebajikan yang harus dilakukan adalah misalkan function begitu? Atau apakah kebajikan apapun bisa melarutkan garam apapun? Apakah Bante ada saran kebajikan-kebajikan apa yang baik yang bisa dilakukan untuk bisa melarutkan banyak garam? Terima kasih Bante. baik. Ini pertanyaan yang menarik ya, karena dasarnya sebetulnya hukum karma, tanam padi tumbuh padi. Jadi kalau sekarang saya ini kesulitan ekonomi, saya berarti harus panen ekonomi yang baik dong. Kalau gitu saya harus tanam ekonomi juga. Gimana nih caranya? Ya, saya punya sedikit uang, walaupun saya kesulitan ekonomi, saya masih ada sedikit uang, atau ya mungkin tenaga lah. Saya juga ada tenaga, saya bantu-bantu, mungkin panti asuhan ya, karena kasihan di panti asuhan itu kekurangan sukarelawan, karena biayanya dia tidak begitu besar di panti asuhan itu. Ya saya tiap hari tertentu saya pergi ke panti asuhan, bantu bersih-bersih dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan cara seperti itu mungkin ekonomi saya jadi meningkat. Itu prinsipnya seperti itu. Kemudian, aduh, aku sakit-sakitan nih. Gimana ya kalau saya dana obat? Ya mungkin obatnya ya saya tidak bisa yang mahal-mahal karena saya sendiri juga butuh obat. Saya mungkin ya obat-obat generik, apa sakit kepala, pilek atau apa. Saya bisanya beli cuman mungkin satu strip saja. Ya sudahlah, saya kasihkan mungkin karyawan saya atau tetangga saya yang sakit dan membutuhkan dan sebagainya. Semoga dengan kebajikan ini akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk kesehatan. Oke, itu juga bisa. Jadi, kalau Anda tadi mengatakan, apakah kebajikan ini penambahan air ini tergantung garam, itu ada kepercayaan yang seperti itu. Bisa dilakukan seperti itu. Nah, tetapi, apakah ada juga air yang bersifat umum? Jadi, apapun garamnya, solusinya tambah air. Ada juga. Dan sebetulnya di dalam Dhamma, ini juga ada. Jadi kalau tadi adalah interpretasi bahwa sesuai dengan benih yang ditabur, itulah buah yang akan dipanen. Karena saya kesulitan ekonomi, saya tanam ekonomi. Ketika saya kesulitan kesehatan, maka saya tanam kesehatan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah sekarang, apakah ada yang secara global? Ada. Yaitu yang tadi saya sampaikan, kurangi kejahatan, tambah kebaikan, dan sucikan pikiran. Ini sebetulnya menjadi garam yang universal. Apapun kebajikan yang Anda pikirkan di dalam batin Anda, lakukan, sudah. Kenapa? Karena karma itu tidak pernah salah. Karma itu tidak pernah salah alamat. Email bisa salah alamat, paket bisa salah alamat. Ya. WA, kirim text message bisa salah. Tetapi karma tidak pernah salah. Siapa yang menanam, dia pasti yang akan panen. Tidak pernah bisa salah, tidak bisa diwariskan, tidak bisa ditularkan. Hanya si pelaku yang akan memetik buahnya. Nah, jadi pokoknya saya hanya mengurangi kejahatan, nambah kebaikan, dan sucikan pikiran. Karma itu jalannya kadang-kadang unik dan tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, saya ini sakit-sakitan ya. Jadi saya mau dana obat. Tapi kok saya tetap sakit? Gak cocok nih berarti. Bukan. Kita berharap. Padahal mungkin buah karmanya kita berbentuk, yaitu kondisi ekonominya membaik.
Kenapa kondisi ekonominya membaik? Karena ketika saya memberikan obat tadi kepada tetangga saya, ternyata bagi tetangga saya itu bukan terima dana obat, tapi tetangga saya menganggap, lumayan nih uangnya bisa ngirit saya. Jadi saya bisa pakai untuk beli beras. Jadi menurut saya ini saya berdana kesehatan. Tapi ternyata si penerima menganggap dia berdana ekonomi. Jadi akibatnya gimana? Saya yang sakit-sakitan, saya dana obat kemana-mana, kok nggak sembuh. Tapi usaha saya maju. Karena usaha saya maju, maka saya bisa beli obat lebih banyak untuk kesehatan saya. Saya bisa mendapatkan dokter yang lebih baik untuk kesehatan saya. Walaupun saya sakit-sakitan terus, tapi saya dokternya bisa ketemu dokter yang terbaik. Ini sudah terbaik aja nggak bisa ketemu penyakitnya, atau nggak ketemu obat yang manjur, apalagi dokter biasa-biasa. Nah, saya punya kemampuan untuk itu. Nah, kita berharap A, dapatnya B. Makanya tadi kita harus ngomong bersyukur itu. Ya, untunglah walaupun saya sakit-sakitan, kok ya ekonomi ini ada aja ya, duit ini datang aja. Lumayan lah bisa untuk berobat ke sana ke sini, ke luar negeri juga bukan sesuatu yang sulit, berobat di sana dan di sini. Itu mensyukuri. Dan akhirnya sakit pun menjadi karma baik. Kenapa? Ya saya sakit gini, saya kan harus berobat. Tapi kalau berobat sendirian, agak repot ya, karena saya harus ke sana ke sini, kadang harus di rumah sakit, mungkin butuh beli ini butuh itu. Sudahlah ngajak anggota keluarga, entah pasangan hidup atau anak atau siapa gitu, dan kita jalan. Ternyata di sana di luar negeri misalnya seminggu, untung ya sakit nih, jadi saya bisa ngobrol-ngobrol sama anak ini. Waduh, ternyata anak ini stres loh, dia tidak tahu bahwa ya dia mungkin merasa ekonomi orang tuanya berat karena saya sakit-sakitan. Kemudian dia punya kebutuhan untuk misalnya kuliah apa, terus dia tidak berani minta. Loh kasihan. Untung loh saya sakit jadi bisa ngobrol sama dia. Empat mata begini dan akhirnya saling terbuka, komunikasinya efektif banget, dan akhirnya saya memahami anak ini, dan anak ini juga akhirnya bisa kuliah dengan lega. Untung saya sakit. Itu kan sama dengan tadi rugi 5 juta. Untung ruginya cuma 5 juta. Tidak 7 juta. Nah ini untung saya sakit. Sehingga saya bisa ngobrol dan memahami kesulitan anak ini. Anak ini kan pendiam sekali. Gara-gara ngikut saya seminggu nggak ada yang diomong. Kita ngobrol ke sana ke sini yang nggak jelas. Tahu-tahu nyampe aja problemnya dan dia curhat. Nah ini harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan kita bisa sehat, ternyata kenyataannya saya dapat duitnya lebih banyak. Kalau begitu gimana? Sudahlah berbuat baik saja dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Ataupun tadi kurangi kejahatan, tambah kebaikan, dan sucikan pikiran. Sudah itu saja dilakukan. Nanti akan datang kebajikan itu sendiri. Akan datang buahnya yang dalam bentuk kebahagiaan. Apapun juga. Dan itu kita bisa syukuri. Sehingga tidak perlu kita mikir, ini jatuhnya apa, kamu nggak akan salah, sudah. Cuman dia kadang tidak sesuai dengan yang kita minta, tapi dia nggak akan salah. Kita berbuat, pasti kita yang akan dapatkan buahnya. Begitu. Dari Nadia, apakah cocok dengan jawaban ini? Iya, Bante. Terima kasih. Oke. Ada lagi masih? Ya Bante, masih ada pertanyaan dari YouTube Bante. Ini pertanyaan dari Liliana. Namo Buddhaya, bagaimana pandangan Buddhis mengenai pemakaian amulet atau gelang batu yang katanya bisa membuat perlindungan? Kadang di pasaran amulet atau gelang batu itu dijual dengan harga yang tinggi, semakin mahal semakin kuat amulet atau gelangnya, atau hanya untuk pengaruh psikologis dan sugesti biar percaya diri. Iya, mana ya? Itu dulu ada cerita.
Jadi ada orang yang takut masuk hutan karena dia penakut sekali, dia takut masuk hutan, kemudian dia pergi ke salah satu orang pandai. Dia masuk hutan ini karena bagian dari ujian ya, dia ikut pecinta alam. Nah, seorang yang pecinta alam biasanya kan memang ada tes, gimana kamu naik gunung sendiri, berani nggak? Masuk hutan sendiri, berani nggak? Sebetulnya takut nih, saya takut. Tapi saya pergi ke orang yang saya katakan orang pinter lah. Lalu saya ngomong sama orang pinter itu. Menyebut orang pinter berarti kita nggak pinter ya. Jadi, itu ada orang pinter loh. Karena kita menyebut itu berarti kita sebetulnya kan nggak pinter. Nah, jadi tolong dong, saya mau masuk hutan. Ini sarana ujian saya. Kalau nggak mengikut ini, nanti keanggotaan saya di pecinta alam saya bisa dibatalkan. Padahal saya suka. Ya, saya suka rombongan sama teman-teman camping lah, apalah dan seterusnya. Lalu oleh orang yang pinter itu dikasih jimat. Jadi sebentar ya, saya buatkan jimat. Kemudian dia masuk, dibikinkan jimat, lalu dimasukkan ke dalam sampul tertutup, dirapi ya, dilakban dan sebagainya, kemudian dikasihkan orang itu, atau kasihkan saya tadi. Sudah, ini, kemudian saya terima. Wah, ya jimat nih. Dan orang pintar itu mengatakan, ini harus kamu bawa terus ya, kamu simpen di tempat yang nempel dirimu. Jadi kalau kamu pakai jaket ya di jaketmu, kalau kamu pakai tas mungkin di atas yang nempel di dirimu, atau kamu masukkan di ikat pinggang atau dompet atau apa, pokoknya harus nempel terus. Bahwa dari masuk hutan itu sampai keluar nanti harus nempel terus, sampai selesai ujiannya nempel terus, nanti kamu pasti aman, selamat. Oke, saya nurut. Jadi saya bawa semua. Nah, wah, masuk hutan ngeri-ngeri juga nih, gelap. Ada suara binatang sana sini. Ya oke lah. Saya coba lagi. Saya kan ada jimatnya nih. Jadi selamat saya panggil sama orang tua, orang pandai itu tadi. Orang pandai, tolong ya, dibantu ya, dibantu ya, dibantu ya. Nah, saya mulai jalan. Ya ngeri-ngeri, tapi ya jalan. Dan akhirnya saya bisa sampai melewati hutan itu. Kemudian mengikuti ujian-ujian yang selanjutnya dan dinyatakan lulus. Nah, lalu karena lulus saya pergi ke orang pintar itu lagi. Kemudian orang pintar itu saya temui dan saya mengatakan, terima kasih Pak, saya sudah dibantu. Saya keluarkan jimatnya. Kalau saya nggak punya jimat ini yang saya bawa terus ini, mungkin saya nggak lulus Pak. Karena ngeri banget ya hutan itu. Hari itu saya malah ketemu harimau lagi. Tapi begitu saya tunjukkan jimat ini, harimaunya lari loh Pak. Ngeri banget itu hari itu saya, tapi akhirnya bisa. Nah, nanti saya kapan-kapan minta lagi ya Pak. Ini apa ada masalah kedaluarsanya, expirednya? Ya, karena ini kan apa, hanya dipakai sekali terus kemudian expired, atau nanti bisa saya pakai selamanya. Kemudian si orang pinter itu mengatakan, gini ya, coba ini ada gunting, kamu buka itu lakbannya dan sebagainya. Gunting pinggir aja, jangan di tengah, pinggir gunting. Nah, kemudian amplop yang dilakban itu, kamu ambil isinya. Ya ambil. Coba itu ada kertas kan isinya, ya. Apa itu? Kosong. Loh, kosong. Ini bukan ada jimatnya, enggak. Cuma saya kasih kosongan aja. Kamu kan menyebut saya orang pinter, berarti kamu kan enggak terlalu pinter. Dan benar, enggak terlalu pinter. Karena itu hanya kertas kosong, membuat kamu lebih happy. Jadi, maksudnya gimana ini? Maksudnya gini ya. Kalau kamu selamat sampai seberang, kamu mengatakan untung ada jimat ini. Tapi kalau kamu sampai misalnya
digigit binatang tertentu, tadi katanya ada harimau, kamu juga akan bisa mengatakan untung ada jimat ini. Jadi cuma digigit harimau, tangan saya nggak dimakan harimau. Jadi tetap ada untungnya. Konsep untung ini yang tertanam di dalam pikiranmu karena jimat. Nah, jadi gimana ini? Masalah pertanyaan ini untuk perlindungan ini. Ya, saya tidak penggemar amulet, saya tidak bisa menjawab amulet ini gunanya untuk apa, karena ada penggemarnya juga, ada peminatnya juga, ada yang seneng mahal. Oh, mahal pasti amuletnya manjur, murah dikasih gratis amuletnya nggak manjur. Ya itu terserah. Bagi Anda yang seneng dengan amulet ya silahkan jalani. Bagi Anda yang mau merenungkan, ya renungkanlah kisah saya tadi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk saudari Liliana. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bante. Kayaknya kita masih ada 2 pertanyaan lagi Bante. Apa boleh kita lanjut Bante? Silakan. Ya, baik. Jadi atau kalau masih ada pertanyaan di Dhamma Hall, silakan angkat tangan ya. Kalau tidak, saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari YouTube. Ya, pertanyaan dari YouTube. Namo Buddhaya Bante. Nama saya Linda dari Singapura. Saya sedang mengalami lingkungan kerja yang toksik dan manajer yang over micromanaging selama 1 tahun lebih. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan sering mengucapkan semoga mereka berbahagia. Namun masih saja saya dibully dan bahkan diberikan warning letter karena hanya work performance yang menurut saya tidak masuk di akal. Pertanyaan saya, apakah ini ada hubungan karma saya di kehidupan lampau dan berhubungan dengan topik Can we challenge fate? Apakah keputusan saya untuk melepaskan pekerjaan atau resign dan pindah kerja itu tindakan lebih baik? Baik. Ya, memang lingkungan ini kadang kita ketemu yang toksik itu ya. Suasana kerja yang tidak nyaman. Tapi tadi di pembabaran di awal saya sudah sampaikan di pengantar bahwa kalau orang tua, keluarga, kadang kita tidak bisa pilih ya. Karena saya lahir di keluarga ini, gimana lagi saya milih paman saya yang itu, kakek nenek saya yang itu, sepupu saya yang ini. Saya nggak bisa pilih nih. Itu benar-benar ya karena yang melahirkan sudah nggak bisa pilihan. Tapi kalau pekerjaan, sebetulnya kita bisa memilih. Jadi kalau cocok ya kita kerja di situ, kalau nggak cocok, kalau ada kesempatan ya kita pindah. Ini pada prinsipnya seperti itu. Jadi sekarang Anda sudah usaha dengan baik sekali ya dalam 1 tahun sering mengucapkan semoga mereka bahagia itu bagus banget. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Ya itu kalau kita nggak ngati-ngati, Anda penggemar film. Kemudian drama Korea, drama Mandarin, drama India, drama-drama apa saja ya, drama-drama dari versi Barat dan lain sebagainya, serial itu misalnya. Kalau kita nggak ngati-ngati, kita bisa loh timbul pikiran tidak baik waktu nonton. Misalnya dia 40 seri, ada tokoh antagonis atau penjahatnya. Yang 40 seri itu biasanya tokoh antagonis itu sampai ke 39,5 itu biasanya masih jahat terus. Itu kalau sepanjang kita nonton 39 seri atau 39,5 seri itu, kita punya pikiran buruk. Ini orangnya jahat sekali ya, selalu ganggu terus, dasar ini. Itu sebetulnya kita sudah menanam karma buruk. Jadi sepanjang nonton itu 49 seri kan banyak sekali. Itu kita bikin karma buruk. Dan karena ini 49,5, jadi setengah kemudian di seri 40 tokoh antagonis ini mengalami penderitaan, katakanlah kecelakaan. Wah, hati-hati, kita bisa seleng loh.
Ih, rasain tuh. Akhirnya kena juga kan, kecelakaan atau ditembak polisi, mati dah dia sekarang. Apa yang terjadi di dalam pikiran kita? Kita berbahagia di atas penderitaan makhluk lain. Padahal di dalam Karania Metta sudah disebutkan, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Hanya nonton kita mengharap orang lain celaka. Rasain tuh, berbahagia di atas penderitaan makhluk lain. Hanya karena nonton. Nah, Anda ngedepi sungguhan orang yang toksik di lingkungan Anda, membuli Anda, dan Anda bisa berusaha, semoga dia bahagia, semoga mereka bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Wah, bagus. Kebencian akan selesai dengan cinta kasih. Dan Anda harus praktekkan. Tapi masih terus-terusan, ini gimana ini? Nah, ini kan sama dengan tadi pertanyaannya, saya sudah berbuat baik terus gimana ya? Masa ya tidak ada berhentinya ini? Nah, sekarang Anda fokusnya di mana dalam kerja itu? Kalau Anda fokusnya pada gaji di tempat kerja yang ini adalah yang paling bagus, cuek, saya fokus pada tujuan, yaitu ekonomi mandiri. Nah, kemandirian ekonomi, ya sudah, pokoknya ini. Nanti kalau saya sudah mandiri ekonominya, saya bisa keluar dari sini. Tapi kalau gajinya di situ tidak terlalu bagus-bagus banget, dengan tekanan yang demikian besar, tahan, cari kerja di tempat lain. Sudah dapat, pindah. Atau yang di sana kurang lebih sama, ya sudah. Tapi juga terus kita perbaiki pola pikir kita. Jadi apakah saya bisa melepas pekerjaan? Bisa. Apakah itu bijaksana? Kalau memang kita sudah punya tempat yang lain yang kurang lebih sama atau bisa lebih nilainya, dan kita membayangkan tempat itu mungkin lebih nyaman, silahkan pindah. Kan kita tidak mau seperti tadi kan, buku yang ketetesan tinta terus kita malah tempelkan, terus ini kok tintanya belum rata ya, coba ini diratakan lagi, ini masih ada putih-putihnya, ini baru berapa lembar, baru 3 lembar yang bocor, bisa nggak ya sampai semua? Itu kan bikin penderitaan untuk diri kita. Ini kok garamnya cuman asin-asin gini ya, bisa nggak ditambah garam lagi? Ya, itu kan namanya bikin penderitaan. Kita di dalam hidup ini kan logikanya cari kebahagiaan. Jadi, kalau di sini sudah menderita, kita cari alternatif. Tapi kalau gajinya ini yang paling tinggi, karena kita misalnya orientasinya pada gaji tertinggi, tahan dulu lah. Pokoknya saya mandiri ekonomi, dan nanti saya keluar. Tapi kalau gajinya biasa-biasa, udah. Atau tujuan saya adalah ngetes batin saya, punya kekuatan atau enggak, latihan spiritual saya mantap atau enggak, lanjut di tempat ini. Gaji biasa-biasa di tempat lain juga sama, tapi latihan spiritual di sini paling hebat. Saya dibully, saya dimaki, dapat SP, surat peringatan misalnya, enggak ada salah apa-apa, dapat surat peringatan, oke lah, saya coba. Bisa nggak saya kendalikan? Wah, itu kalau Anda menjadikan itu sebagai lahan untuk latihan kesabaran, ya silahkan di situ. Tapi kalau Anda merasa, untuk apa latihan kesabaran? Saya sendiri aja sudah stres malah ngurusi latihan kesabaran. Udah, saya mau pindah saja. Pindah asal tidak karena emosi, jadi memang sudah ada alternatif, silahkan. Tapi kalau enggak, Anda melepas ini karena emosi Anda, dan akhirnya Anda ekonomi menjadi kacau, lebih baik tahan dulu karena masih ada penghasilan yang cukup dulu. Sampai nanti ketemu alternatif penggantinya. Ya mudah-mudahan nanti hal ini bisa Anda selesaikan dengan baik, dengan bijaksana, sehingga Anda ya bahagia menyelesaikannya, dan mungkin lingkungan Anda juga bahagia juga dengan penyelesaian Anda. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Anda tadi. Ya, terima kasih Bante. Kesempatan terakhir untuk bertanya dari Damaho. Selamat siang Bante, saya ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya mungkin agak sedikit berkaitan sama yang tadi jimat perlindungan itu, tapi sedikit beda. Jadi saya pernah dengar ada kenalan yang mau sesuatu, waktu itu dia susah punya anak, terus dia sembayang ke tempat tertentu di Thailand di mana, dan akhirnya benar dapat anak.
Jadi pertanyaan saya, apakah sembahyang di tempat-tempat tertentu itu juga bisa membantu untuk mengubah faith, supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita mau? Apakah itu benar atau jawabannya sama seperti yang Jimat tadi? Terima kasih, Bante. Baik. Ya begini kan, orang ini kan sulit punya anak, kemudian ke sana bisa punya anak. Coba dibagikan kepada semua orang yang sulit punya anak. Kalau ke sana semua punya anak semua enggak? Kalau ke sana semua yang sulit punya anak ada 20 orang, 20 pasangan itu sulit punya anak dan ke sana semua dan punya anak semua. Berarti tempat itu memang mantap. Tapi kalau 20 orang yang kena cuma satu, berarti karma baiknya yang matang. Nah, gimana sih sebetulnya prosesnya? Itu juga sama dengan misalnya, setelah saya bacakan parita dia sembuh loh. Dulu sakit-sakitan, saya bacakan parita sembuh. Kalau 50 orang yang sakit kemudian dibacakan parita sembuh semua, paritanya mantap. Tapi kalau 50 orang yang dibacakan parita satu yang sembuh, itu karena karma baiknya yang matang. Jadi gimana ini maksudnya? Ada orang tertentu itu sebetulnya punya karma baik yang sudah mau matang. Atau mungkin sederhananya gini, saya nggak tahu sekarang caranya ini apa masih dipakai. Kalau dulu zaman saya masih agak muda, itu kalau kita punya mangga atau pisang yang mestinya matang 1 minggu lagi, itu kalau kita proses dengan misalnya dikasih karbit, jadi karbit itu kan panas, dipanasi secara kimiawi begitu, itu nanti mangga atau pisang itu langsung kelihatan seperti matang dan siap dijual. Kan kalau dibawa dari desa kan mangga dan pisangnya itu masih setengah mentah. Jadi mangganya itu sudah ada kemerah-merahannya dikit terus dikasih istilahnya karbit itu tadi, akhirnya dia mangganya matang. Pisangnya juga gitu, agak hijau, ke kuning-kuningan, begitu dikarbit dia langsung kuning semua siap dijual. Nah sekarang, kalau mangganya itu masih kecil, dikarbit, nggak bisa. Pisangnya masih kecil, dikarbit, nggak bisa. Jadi karbit itu bisa mematangkan kalau kondisinya mendukung. Nah, jadi orang yang datang ke tempat itu bukan berarti tempat itu tidak ada gunanya. Ini ya mungkin ada, ini mungkin bisa dijawab seperti amulet nanti ya. Jadi jawaban saya tentang ini bisa untuk memberikan sedikit gambaran tentang amulet tadi. Jadi orang ini, pasangan ini mungkin sudah punya modal karma buruk, karma baik yang akan matang 2 bulan lagi. Jadi kalau dia berusaha biasa-biasa saja 2 bulan lagi bisa. Kemudian dia sembahyang ke satu tempat tertentu atau dia menggunakan amulet tertentu. Sembahyang di tempat tertentu ini mempunyai satu kekuatan seperti karbit tadi. Jadi kalau buahnya, modal karma baiknya itu sudah mau matang seperti mangga yang sudah kemerahan, di karbit ini dia langsung berhasil sesuai dengan keinginannya, misalnya mau mempunyai anak itu. Tapi kalau yang datang itu pasangan yang karma baiknya masih kurang, seperti mangga ya, masih terlalu kecil, masih hijau, masih belum tumbuh dan sebagainya, di karbit nggak ada gunanya. Jadi bukan tempatnya yang nggak manjur, tetapi atau bukan amuletnya yang nggak manjur, tetapi tidak cocok dengan buah karma, potensi buah karma yang dia miliki. Itu doa juga sama. Jadi didoain baca parita sembuh, karena karma baiknya itu sudah memang waktunya mau matang, misalnya 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, dipercepat dengan doa ini, langsung dalam 3 hari sembuh. Tapi kalau karma baiknya itu mau matangnya masih 3 tahun lagi, didoain sampai berbusa-busa di zaman ini, tidak bisa. Nanti di waktu 3 tahun lagi baru sembuh. Jadi semua itu tergantung pada buah karma yang kita miliki. Lingkungan itu hanya mampu mengkondisikan buah karma kita lebih cepat berbuah kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan juga nggak bisa. Nah ini maksudnya, jadi memang bisa kalau karmanya mendukung, sembahyang atau punya amulet tertentu sehingga kita bisa selamat dan sebagainya. Termasuk tadi yang
yang saya dikasih amplop itu misalnya, itu karena karma baiknya mendukung, saya bisa melewati hutan dengan baik. Tapi kalaupun saya akhirnya digigit harimau, saya masih punya jawaban, untung saya punya jimat ini. Jadi kalau sekarang misalnya orang ini pergi ke sembahyang ke situ, kok nggak bisa punya anak? Ya untunglah sudah kita nyoba, tapi memang belum berhasil. Jadi lebih lega, nyoba kan 50% berhasil, tidak nyoba 100% gagal. Jadi nyoba aja lah, nggak apa-apa, nggak ada ruginya juga. Gitu. Mudah-mudahan jawaban ini melengkapi jawaban tentang amulet juga, sehingga tidak menimbulkan kerancuan di dalam cara berpikir kita. Saya kira demikian, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya, dan penting itu sebetulnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan, Saudara Weni, apa masih mau dilanjut? Apa sudah cukup? Ya, terima kasih Bante. Saya rasa waktunya sudah cukup Bante. Mungkin Bante ada kata-kata mutiara Bante yang ingin disampaikan. Mutiara karena kalau garam ntar larut Bante. Jadi mungkin yang bisa memotivasi kami untuk tetap praktek Dhamma dalam kehidupan sehari-hari kami Bante. Iya. Bante. Ini kata-kata Anda ini medsos banget ya. Medsos biasanya, apa kata-kata mutiara Anda hari ini? Aduh, itu medsos banget. Jadi begini ya, apa yang kita bahas tentang Can We Challenge Fate ini, sebetulnya kita, nasib ini adalah kita sendiri yang buat. Karma itu tidak pernah salah. Jadi kesulitan kita, kebahagiaan kita, sebetulnya semua adalah milik kita. Tidak pernah orang lain membuat kita menderita. Ini yang perlu diingat. Jadi tidak pernah lingkungan membuat kita menderita, tetapi kita mengizinkan penderitaan itu datang karena pikiran kita. Orang lain membuat kita menderita karena pikiran kita berharap. Kita terlalu mengharapkan orang itu melakukan sesuatu di luar kemampuannya dia. Nah, sekarang kita tentu harus memperbaiki diri kita sendiri, yaitu kalau keinginan tidak bisa sesuai dengan kenyataan, maka kenyataan yang tidak bisa diubah, keinginan kita yang bisa. Cara mengubah keinginan adalah memang dia begitu. Dengan kata sering mengatakan memang dia begitu, hidup kita di lingkungan yang tidak begitu nyaman, kita masih bisa bertahan. Seperti biji teratai yang jatuh ke lumpur. Dia tidak perlu menyesali jatuhnya di lumpur itu. Duh, kok aku jatuh di lumpur? Kan kotor sekali ini. Enggak. Ya sudah, memang aku sudah jatuh di lumpur. Kenyataan aku jatuh di lumpur tidak bisa mengubah kenyataan. Yang aku ubah adalah pola pikir, yaitu ya sudah, saya jadikan lumpur ini sebagai media saya untuk tumbuh. Karena saya tidak bisa keluar lagi dari kolam, ya saya jadikan lumpur ini media saya tumbuh. Dengan cara seperti itu maka teratai ini tumbuh dan tidak ternoda bahkan oleh lumpur atau air yang melingkupinya. Inilah pola pikir kita, makanya di dalam tema-tema Buddhis, di altar dan sebagainya, selalu ada teratai. Itu artinya apa? Bahwa pikiran kita ini hendaknya seperti teratai yang walaupun jatuh ke lumpur, di lingkungan yang tidak baik, orang tua yang menjengkelkan, keluarga yang menyakiti, teman kerja juga yang tidak menyenangkan, tidak sesuai harapan, jadilah tetap teratai yang menggunakan kekurangan-kekurangan ini, menggunakan semua kelemahan-kelemahan yang kita temukan ini sebagai sarana untuk tumbuh. Kalau kita keras dengan diri kita, maka dunia akan menjadi lunak dengan kita. Kita bisa bertahan, maka dunia akan menjadi lunak dengan kita. Tapi kalau kita lunak dengan diri kita, maka dunia akan keras dengan diri kita. Marilah kita mengubah nasib kita dengan disiplin, semangat, dan ulet di dalam mengembangkan kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan. Semoga dengan mulai sekarang sampai selama-lamanya Anda terus mengisi hidup ini dengan kebaikan, Anda akan memperoleh kebahagiaan pada waktunya. Saya kira demikian, terima kasih.
Semoga Anda sukses di dalam meningkatkan nasib Anda yang baik dan memperbaiki nasib Anda yang masih belum baik. Terima kasih.